Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan masalah sholat, ya, pembahasan tentang sholat, dan kita sudah masuk pada bacaan-bacaan sholat, ya, yang qaidahnya sudah kita bacakan pada pertemuan kemarin, ya. Saya baca secara ringkas. Yang pertama, ini saya sebutkan, ya, 7 kaidah yang harus diketahui, dipahami terkait dengan bacaan sholat ini. Yang pertama, bacaan sholat kita harus ada dalil yang sah dari Rasulullah SAW. Segala bentuk penambahan atau pengurangan yang kita anggap baik, maka ini menjadi tidak baik kalau tidak ada keterangan hadis, ya, atau dalil yang sah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ya, tidak mencampur bacaan sholat dalam satu waktu. Seandainya ditemukan banyak riwayat dan semuanya itu sah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang sesuai dengan sunnah, jika didapati banyak riwayat tentang doa, misalkan ketika ruku', maka yang sesuai sunnah adalah digunakan sekali bacaan ini, ya, di sholat yang lain bacaan itu atau riwayat yang lainnya. Kemudian kaidah yang keempat, tidak menambah atau mengurangi bacaan yang ada, ya. Meskipun kita anggap dengan menambahnya ini lebih baik, ya, meskipun kita pahami dengan menguranginya ini mungkin dianggap lebih baik. Tapi sekali lagi, kebaikan itu bukan anggapan kita, tapi adalah kesesuaian dengan dalil yang ada. Kemudian kaidah yang kelima, diucapkan di lisan bukan di hati. Jadi bacaan sholat ini adalah amaliyah lisan, ya, perbuatan di lisan. Maka lisan ini yang beramal. Adapun hati, ya, ini yang kaidah nomor 6, maka tugasnya adalah memahaminya, menghayati dan meresapi bacaan yang diucapkan oleh lisan tersebut, ya. Kemudian yang nomor 7, tumakninah atau tenang ketika membaca bacaan tersebut dan tidak boleh tergesa-gesa. Maksudnya apa? Artinya hak-hak hurufnya bacaan tersebut, ya, ini ditunaikan, ya, secara sempurna. Sa ya dibaca sa, ya, misalkan su dibaca su, subhana rabbiyal azim, ya, ini, ya. Tidak apa? Saking cepatnya sehingga sebagian huruf ini hilang, ini kan? Sebagian huruf ini tidak terbaca, maka ini adalah keliru. Yang tepat adalah tenang dengan memberikan, ya, hak-hak huruf yang dibaca tersebut secara sempurna. Subhana rabbiyal azim, misalkan demikian. Kita yang pertama dulu sudah kita baca, ya, doa iftitah dan artinya, ya. Ini sudah kita sebutkan bahwasanya riwayat yang ada ini ada 12-an, ya. Ada sekitar 12 doa iftitah yang sah dari Rasulullah SAW. Kita sebutkan 2 ini, ya. Yang pertama ini doa iftitah yang isinya itu doa. Masih ingat, ya? Mohon agar kita dijauhkan dari kesalahan dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian kalau kita, ya, terkena suatu kesalahan, kita mohon pada Allah untuk dibersihkan sebersih-bersihnya, ya. Ini doa atau ringkasan dari doa Allahumma ba'id baini ila akhirih. Kemudian yang kedua yang kita ajarkan yaitu tentang pujian kepada Allah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmu rabbika, ya, atau tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ya. Ini pujian pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pilih yang mana, semuanya bisa, ya, semuanya baik, semuanya sesuai dengan sunnah.
Tapi ingat ya, kaidahnya ketika kita mengetahui demikian tersebut tidak digabung menjadi satu bacaan, ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, dulu sudah kita isyaratkan as-shalah itu secara bahasa salat itu artinya doa. Nanti kita dapati apa yang kita baca ini adalah doa atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa atau pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab seseorang ketika berdoa sebelumnya itu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak dahulu, ya. Seperti termaktub dalam surat Al-Fatihah. Ini kan pujian dulu. Sebelum meminta ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya apa? Pujian. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan? Penyebutan tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita nanti misalkan kita contohkan, kita kok muji saja ini Pak Ustadz, gak ada doanya. Inilah bagian dari doa tersebut, ya. Bagian dari doa tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan di antara ciri doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diawali dengan pujian-pujian, ya. Doanya Nabi Yunus ketika tertelan ikan, ya. Doanya apa? Iya, ini pujian, ya. Tasbih kemudian tahlil dan seterusnya. Beliau bahkan tidak doa secara khusus yang diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, perlu dipahami ini kok pujian-pujian, inilah bagian dari doa tersebut, ya, yang tadi disebutkan para ulama. Tanda doa itu diterima oleh Allah diawali dengan pujian-pujian, ya. Jadi nggak tergesa-gesa, ya. Setelah baca iftitah, apa yang kita baca selesai, kita baca ta'awud, ya. Ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Ini luar biasa sekali, ya, doa ini, ya. Kalau kita mengucapkan doa ini, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, ya, dari godaan setan. Bahkan sangat dianjurkan kita itu kalau berada di tempat-tempat yang berpotensi, ya, itu adalah tempatnya setan atau gangguan setan, pasti di situ ada doa-doa perlindungan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya godaan setan itu kalau kita tidak dilindungi oleh Allah ini juga membahayakan, ya. Yang pertama kali iblis, ya, syaitan ini, ya, yang pertama kali iblis ini berhasil mengeluarkan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam dari surga, ya. Dan sekali lagi godaan setan itu tidak to the point, artinya langsung gitu enggak, tapi apa? Dibumbui dengan hal-hal yang menarik, ya. Ini diabadikan di dalam kisahnya Nabi Adam itu, ya. Apa itu? Bersumpah kepada Allah, ya. Bersumpah dengan nama Allah kepada Adam dan Hawa ini, ya, agar memakan atau mendekati buah yang dilarang oleh Allah agar nanti kekal. Ini dibumbui seperti itu, ya, dibumbui seperti itu. Maka perlu, ya, kita itu senantiasa berta'awudz, terutama adalah ketika sholat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ini, ya. Ta'awudz ini hanya dibaca ketika rakaat pertama. Nanti kalau sudah rakaat kedua, ya, bangkit dari sujud menuju rakaat kedua atau ketiga atau keempat, cukup membaca apa? Al-Fatihah, bismillah, kemudian Al-Fatihah secara sempurna. Itu, ya. Tidak membaca ta'awudz lagi. Setelah berdiri kita ruku', ya. Ruku' ini seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, kita pilihkan satu, ya,
bacaan yang terpendek tapi sudah sesuai dengan sunnah, ya, ada dalilnya. Ini minimal yang kita hafal dan kita maknai artinya. Kalau level ini nanti sudah selesai, silahkan mau tambah lagi dengan bacaan lain, ya, dipersilahkan, ya. Ketika rukuk, ini berarti apa? Posisinya sudah sempurna. Allahu Akbar, tangannya sudah ada di lutut, ya, punggungnya sudah lurus, baru kemudian membaca. Apa itu? Subhana rabbiyal azim. Ya, ini sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Artinya apa? Subhana rabbi, ya. Subhana, maha suci engkau. Rabbiyal azim, Rabbku yang maha agung, ya. Taib, maha suci, ini kesucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis aib. Ini yang pertama, ya. Jadi Allah itu maha suci, yaitu suci dari berbagai macam jenis aib, ya. Tidak ada aib pada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah itu maha sempurna, ya. Tidak ada aib bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam keputusannya, yaitu takdir, ya, kepada makhluknya, dan juga di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya, ya. Maka tidak ada aib di situ, ya. Kemudian juga maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Kekurangan hanya ada pada makhluk. Dan makhluk sifat utamanya itu kurang. Aib itu sifat utamanya makhluk. Sementara sifat utamanya Allah Azza wa Jalla yaitu sempurna, ya, yaitu sempurna. Jadi maha suci Allah hadirkan pada diri kita. Kita ini sedang memuji zat yang maha suci dari segala bentuk aib, segala bentuk kekurangan, ya. Tidak ada kesalahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terlihat buruk, ya, dari takdirnya Allah kepada makhluknya, ini di pandangan manusia, ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu kesempurnaan. Contohnya berbagai macam musibah yang ada ini datangnya dari Allah. Gunung meletus, terjadi banjir dan seterusnya. Ini di pandangan manusia merusak, ya, betapa banyak rumah yang hancur, harta yang hilang, ya. Betapa banyak karena gunung meletus, ya, 1 kabupaten atau 2 kota, 3 kota dan seterusnya ini hancur porak-poranda, ya. Kelihatannya ini adalah merugikan, ini di pandangan manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku, ya, yang maha agung. Ini enggak ada apa? Kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga aib. Pasti di dalamnya itu ada hikmah-hikmah yang bermanfaat bagi makhluknya, ya. Taib, jadi maha suci itu, ya, kita hadirkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Allah itu maha suci, ya, dari berbagai macam jenis aib dan kekurangan. Rabbiyal azim, wahai Rabbku yang agung, ya, wahai Rabbku yang mulia, ya. Ini mulia dari berbagai macam jenis dan berbagai macam sisi, ya. Allah Subhanahu wa taala mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah berbuat keburukan, ya. Ini yang harus kita yakini, ya. Ini yang harus kita yakini. Taib, jamaah ilmakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu, ya, gak cuman pernah, mungkin sering, ya, dilanda gelisah, ya. Terkadang kita juga marah. Terkadang kita itu juga emosi, ya. Kadang kita juga gelisah, kadang juga kecewa dan seterusnya.
ya. Ini adalah sifat-sifat yang ada pada diri makhluk, ya. Cara mengobati yang paling tepat, ya, yaitu semuanya kita hubungkan kepada Allah. Sekali lagi, cara menghilangkan, ya, segala bentuk kegelisahan apapun sebabnya, ya, segera kita kembalikan atau kita hubungkan kepada Allah. Contohnya, ini contoh saja. Jenengan sudah berusaha berbuat baik kepada tetangga, misalkan, ya, mulai dari memberi, ya, mungkin makanan, memberikan hadiah, ya, terus kemudian tidak pernah mengganggu, menolong kebutuhan mereka, ya. Kemudian yang terjadi, mereka tidak membalas kebaikan tersebut, bahkan apa? Dibalas dengan keburukan-keburukan, ya. Ada apa ada yang seperti itu? Ada, ya, banyak, ya. Ya. Gimana perasaan kita kalau kita sudah seperti itu? Gelo bahasa Jawa nih, ya, kecewa, sakit hati. Orang kok pengen ngejek, ya, orang kok nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih atau selainnya. Intinya kecewa. Tapi coba kita pause diri kita dari kecewa, gelisah, itu ya, sakit hati. Kita pause, diamkan dulu, nggak usah kita teruskan. Terus kita setting lagi, kita hubungkan kepada Allah. Kita niat berbuat baik tersebut, ya, untuk melakukan perintah Allah dan berharapnya ini hanya kepada Allah. Disetting seperti itu, kondisi pikirannya, kondisi hatinya, perasaannya segera disetting seperti itu. Kalau sudah klop, gak ada 5 menit mungkin atau 10 menit atau proses yang agak lama lagi, seperempat, 20 menit atau setengah jam, kekecewaan ini hilang, yang terganti apa? Lapang. Pak Ustadz, ini rumus dari mana gitu kan? Kok kayak gitu? Ini diajarkan Rasulullah. Ketika Rasulullah pertama kali dakwah di Taif, ya, sebelum itu banyak pengikutnya, beliau mengajak, ya, kaumnya ini untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan apa? Kesyirikan dan seterusnya. Ini baik atau baik? Baik sekali, ya. Apa yang terjadi? Mereka malah melempari batu, ya, kotoran dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya, langsung Rasulullah didatangi malaikat penjaga gunung di situ. Ya, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan, maka aku akan tumpahkan, aku balikkan gunung ini untuk membalas mereka. Ya. Untuk balas mereka, kata Rasulullah, ya, jangan, ya, semoga saja dari keturunan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Dihubungkan langsung kepada Allah. Yang terjadi apa setelahnya? Betul, ya, mereka lah, anak keturunan mereka menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ini, ya. Jadi ada semua di dalam Islam, termasuk adalah manajemen kekecewaan, kegelisahan dan seterusnya. Segera dihubungkan kepada Allah. Mungkin saja ada niatan kita yang salah, ada niatan kita yang keliru dan seterusnya. Nah, ini berlaku ketika kita, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Bukan kita, ya, seandainya terjadi kita pernah ditipu, ya, kita kemudian pernah dibohongi, terus kemudian kita dilukai, kemudian kita dikecewakan, ya, kemudian kita diejek dan seterusnya. Di-pause dulu diri kita, jangan meluapkan emosi, ya, di-pause, pencet, ya. Kita sadarkan diri kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini yang mengajarkan kita subhana rabbiyal azim, ya. Ini mengajarkan pada kita itu senantiasa berhubungan kepada Allah, ya. Makanya Rasulullah ketika tidak nyaman dan seterusnya, ini Rasulullah
menyeru Bilal, ya Bilal arihni bis salat, wahai Bilal, berikanlah kenyamanan pada diriku dengan salat ini. Karena apa? Tahu maknanya seperti ini. Berhubungan dengan Allah, memuji Allah, ya. Mengingatkan diri kita hanya berharap pada Allah, hanya meminta kepada Allah dan seterusnya. Ini kan? Nah, ini salat menjadi nikmat, ternyata rahasianya ini. Kita senantiasa menghubungkan ya apa yang terjadi pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baca sebanyak 3 kali ya. Subhana rabbiyal azim. Artinya apa? Maha suci Engkau wahai Rabbku yang maha agung ya. Maha suci Engkau Rabbku yang maha agung. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita membaca 3 ini dengan tumak ninah, kita bangkit ya menuju rukun berikutnya yaitu i'tidal. Situ saya bacakan, ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, saya sering dengar sami Allahu miman. Nah, miman hamidah. Tapi yang betul apa? Liman. Ayo semuanya coba baca. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allah, Allah mendengar. Liman hamidah, orang-orang yang memujinya. Ya. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Kapan ini diucapkan? Ketika bangkit dari apa tadi? Rukuk menuju i'tidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya atau orang yang memujinya. Ini ada satu pelajaran penting ya bagi kita dari ucapan ini. Jadi Allah itu memiliki sifatnya as-sam'u, yaitu maha mendengar. Allah namanya juga Sami'un ya. Allah itu mendengar, maha mendengar. Dan pendengaran Allah ini sempurna. Ya, pendengaran Allah ini sempurna. Kalau sempurna berarti tidak ada apa? Aibnya. Tidak ada kekurangannya. Ya. Gambarannya demikian, ya, disebutkan di dalam satu ayat ya, wa hussila ma fis sudur. Dan nanti akan diungkap semuanya apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi jangankan yang bersuara lewat apa? Lisan, lewat mulut ini, ya. Bahkan yang tidak ada suaranya di dalam hati nanti semuanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sempurnanya apa? Pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya, ini ada kisah menarik yang mungkin sudah pernah mengetahui ya. Kisahnya satu orang yang dia itu telah membunuh 100 orang. Pernah dengar ya kisahnya? Dia ingin bertaubat, menemui seorang, katanya gak ada pintu taubat karena sudah membunuh 99 orang. Kemudian disempurnakan. Sempurnakan apa? Bunuhnya. Dia dibunuh jadi berapa? 100 orang. Setelah itu mendatangi orang alim lagi. Kemudian katanya apa? Kamu datangi kampung sana. Ya, disebutkan ciri-cirinya. Di sana tempatnya orang-orang soleh. Kamu bisa bertaubat. Kamu bisa memperbaiki diri ya, dan seterusnya. Sebelum sampai sana apa yang terjadi? Meninggal. Para malaikat disebutkan di dalam hadis tersebut, mereka itu sampai bertengkar. Ya, ini apakah termasuk golongan yang baik atau yang buruk? Ya. Yang pencatat keburukan, ini buruk. Dia itu sudah membunuh 100 orang, gitu kan? Dan belum melakukan kebaikan. Satunya, ini baik, ya. Dia itu sudah berniat untuk melakukan kebaikan. Tentunya yang maha tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk mengukur ya, jaraknya dia meninggal dengan tempat yang baik
atau tempat yang buruk, ya, manakah yang lebih dekat? Hingga Allah perintahkan bumi untuk lebih dekat kepada tempat yang baik. Sehingga sebelum dia melakukan kebaikan, apa yang terjadi? Dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya. Dan ini sudah diketahui oleh Allah apa yang ada di dalam hati manusia. Maka di dalam hati, ya, kita harus hati-hati. Ya. Kita jaga betul hati kita, jangan sampai ini rusak karena apa? Penyakit hati. Ya, ini ketika kita membaca Sami Allahu liman hamidah, kita hadirkan Allah itu mendengar semuanya, ya, yang ada suaranya maupun yang tidak ada suaranya. Ya, ini menyadarkan kita semuanya untuk bersungguh-sungguh menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai keluar, ya, kecuali hanyalah kebaikan. Gitu ya. Hanyalah kebaikan. Nah, ini dicontohkan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika terkena musibah, rata-rata kalau orang belum tersentuh wahyu gimana? Tersentuh pelajaran agama, kalau kena musibah, yang paling buruk lesannya ini apa? Maaf, wong Jawa bilang misuh-misuh gitu kan. Terus yang kedua, dia menyalahkan siapa? Keadaan, baik itu orang lain, tempatnya atau peristiwanya, pasti kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, marah-marah, ya, terus mengingkari takdir, coromang, ini kan. Pernah dengar ya atau tahu kayak gitu ya? Ini yang belum tersentuh agama. Tapi ketika tersentuh wahyunya Allah, ya, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau para pengikutnya, ini berdoa. Ya, doanya gimana? Setelah dia itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tidak hanya berita kematian ya, kayak gitu ya, kesandung kayak gitu, kejatuhan apa? Misalkan buah durian, jatuh buah durian ini apa ya? Kalau paribahasa ini menyenangkan ya, tapi kalau kejatuhan betul ini sakit gitu kan. Artinya ketika kena musibah, meskipun tidak meninggal dunia, apa yang kita ucapkan istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini milik Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu gimana? Allahumma jurfi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah ini, ya, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Wah, masya Allah. Pertama dia itu ibadah dengan istirjanya, yang mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua dia memohon pahala karena musibah tersebut. Kemudian yang ketiga dia memohon ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang darinya. Wah, luar biasa ini ya. Kita biasakan seperti itu, ya. Adapun mengeluh, mengumpat dan sejenisnya, ini bukan contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, berat loh kayak gitu. Emang berat, gitu kan? Ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah, wanita yang ditegur ketika berada di kuburan, ya, nangis suaminya itu meninggal. Kemudian dinasihati, malah menasihati Rasulullah. Wah, dia belum tahu kalau itu Rasulnya. Seandainya kamu itu berada di tempatku seperti ini, kondisiku, pasti kamu juga tidak akan bisa. Dan ada lagi Ummu Salamah yang dia terus bersedih, kemudian diajari Rasulullah doa ini dan diganti oleh Allah. Betul, siapa yang menjadi suaminya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Jadi ini ketika kita hadirkan, ya, dalam pikiran kita, hati kita membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah itu mendengar semuanya, ya. Ini juga mengingatkan kita kalau kita itu paham agar kita itu tidak sembrono mengucapkan sesuatu, ya. Tidak gampang-gampang, ya, mengeluarkan pernyataan, berkomentar dan seterusnya, ya.
Jadi orang muslim betul-betul selamat lisannya dari berbagai macam keburukan. Ya. Sami Allahu liman hamidah itu diucapkan ketika dia sholat sendirian, munfarid, atau ketika dia itu jadi imam. Ketika jadi makmum, ini saya sebutkan setelah ketika mendengar ucapan imam Sami Allahu liman hamidah, mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, jadi kalau kita semuanya jadi makmum, kemudian imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, apa yang kita ucapkan? Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana wahai Rabb kami, ya. Walakal hamdu, hanya bagimulah segala pujian. Ya. Ini diucapkan ketika kapan tadi? Dia mendengar ucapan imam, ya. Rabbana walakal hamdu. Baik, saya jelaskan. Rabbana wahai Rabbku, ya, Rabb kami, walakal hamdu, bagimulah segala pujian, ya. Jadi tidak ada sedikit pun keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tersebut datangnya dari Allah, tapi itu bukan keburukan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah sebuah kebaikan dari sisi Allah, meskipun dirasakan keburukan bagi makhluk, ya. Contohnya, orang kalau sakit, ya, bagi pandangan manusia ini baik atau buruk? Ya buruk, ya, ini suatu musibah, ya, sehingga dia mungkin tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja atau ibadah secara sempurna, ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ini suatu kebaikan. Disampaikan di banyak, ya, hadis, ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, ya, salah satunya idza habballahu abdan, ya, ibtalahu, atau qauman ibtalahu. Seandainya Allah itu mencintai seorang dari hambanya, maka hambanya ini diuji. Diuji dengan apa? Hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya orang yang dicintai, dan seterusnya. Ini bagi makhluk, pandangan makhluk ini adalah musibah, keburukan. Tapi walakal hamdu, bagi Allah semuanya adalah pujian. Karena yang Allah inginkan dari keburukan tersebut, bagi makhluk tadi apa? Di baliknya ada kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Juga sama, ya, bagi kita semuanya, kebaikan dan keburukan ini agar bernilai, ya, agar ini menjadi suatu rahmat, harus kita kaitkan dengan Allah. Ini kan? Harus kita kaitkan dengan Allah. Ketika kita di masa-masa, maaf, yang sudah tidak kecil lagi, ya, bukan masa-masa belajar dalam artian fokus, ya, kita sekarang ini belajar tapi fokus setiap hari harus seperti ini dan seterusnya, ya. Ini seakan-akan kerugian bagi kita, ya. Kita kurang ilmu dan seterusnya. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada apa? Wahyu, ajaran Allah dan Rasulnya, ini kenikmatan juga, ya, kenikmatan. Tidaklah Nabi SAW pernah bersabda, Ida aradallahu khairan li abdi, ya, ista'malahu qabla mautihi. Atau kama qala Nabi SAW, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia pergunakan, ya, hamba tersebut sebelum dia matinya, sebelum dia apa? Meninggal. Berarti apa? Ini usia-usia lanjut ciri-cirinya, yaitu, ya, apa ista'malahu, maksudnya dia digunakan oleh Allah, dia jadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang tersebut dijadikan oleh Allah orang yang cinta dengan kebaikan, mempelajari kebaikan, mengamalkan kebaikan, ya. Jadi kalau kita kembalikan semuanya kepada wahyu, kondisi apapun, karena Allah itu walakal hamdu, apa yang terjadi? Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya, ini kandungan dari Rabbana walakal hamdu, wahai Rabbku, ya, hanya kepadamulah segala pujian. Jadi apa yang menimpa pada diriku ini layak aku pujikan kepada Engkau.
karena di baliknya ini ada kebaikan-kebaikan. Makanya Nabi SAW ketika tertimpa ya musibah atau sesuatu lah yang kurang menyenangkan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Karena apa? Di balik setiap kondisi ini ada kebaikan. Ini ada kebaikan. Meskipun casingnya, bungkusnya, nampaknya yang kita rasakan ini adalah sesuatu yang mengecewakan, menyakitkan, meresahkan, tidak mengembirakan. Tapi di balik itu semuanya, Rabbana walakal hamdu. Semangat ini, ya. Yaitu apa? Semuanya itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita paham demikian, kita hadirkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Masyaallah. Dalam kondisi apapun, ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang casingnya itu menyenangkan, bungkusnya ini kita sukai. Kadang bungkusnya ini tidak kita sukai. Gitu ya. Kemudian ketika i'tidal berarti sudah berdiri tegak, gitu kan? Apa yang dibaca? Rabbana walakal hamdu, ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Jadi kalau sudah berdiri yang dibaca ini. Rabbana walakal hamdu, ya, wahai Rabb kami, hanya kepadamu lah, ya, hanya bagimu lah segala pujian. Hamdan katsiran, apa itu? Aku memujimu dengan pujian yang banyak. Hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, yang baik. Mubarakan fih, penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Ya, semuanya hafal ya ini ya. Ayo kita baca bersama. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini ada bacaan yang panjang yang lain, ya. Sementara ini yang kita ajarkan, ya. Rabbana walakal hamdu tadi sudah kita sebutkan. Jadi ini mengingatkan pada kita segala bentuk keadaan yang Allah takdirkan ini adalah pujian yang layak kita pujikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian bungkusnya yang kita senangi, ada sebagian bungkusnya yang kita tidak sukai, gitu kan? Hamdan katsiran, pujian yang banyak, ya. Pujian yang banyak. Dan pujian sebanyak apapun yang kita ucapkan ini kurang sebenarnya untuk memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah ini tidaklah terhingga, ya. Dan dulu sudah kita sampaikan, ini bentuk syukur kita, ya, hamdan katsiran. Dan syukur kita ini layak untuk diiringi dengan istighfar. Karena apa? Syukurnya kita ini penuh dengan kekurangan. Syukurnya ini kita ini kurang banyak, ya. Jadi kita beristighfar karena kekurangan-kekurangan tersebut, ya. Dan dikabarkan penutup segala bentuk kekurangan makhluk ini adalah istighfar. Tuba liman wajada fi kitabihi au fi sahifatihi istighfaron katsira. Ya, sungguh menguntungkan kondisinya orang-orang nanti di hari kiamat dia mendapatkan catatan amalannya istighfaron katsira, apa? Istighfar yang banyak, ya. Jadi termasuk zikir mutlak Bapak Ibu, ya. Jenengan masak, beraktivitas, menunggu, ya, seseorang atau pekerjaan dan lainnya, ini bisa berzikir dengan zikir apa? Istighfar ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini semakin banyak semakin bagus, ya, semakin banyak semakin bagus. Tayyib hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, ya.
pujian yang baik mubarakan fih, yang penuh dengan keberkahan. Ini yang datang dari Allah semuanya demikian, ya. Yang datang dari Allah semuanya demikian, penuh dengan pujian, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, ya. Penuh dengan keberkahan. Seseorang seandainya mengamalkan Al-Quran, ini dari nol sampai akhirnya semuanya dari Allah, ya, kalamullah. Ini banyak pujian, banyak keberkahan, dan juga banyak kebaikan, ya. Terus kemudian, ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari takdir ini, ya, kita terima, kita ridho. Nanti kita akan mendapati diri kita, ya, hanya banyak hal yang harus kita pujikan bagi Allah, banyak kebaikan dan juga keberkahan, ya. Ada satu kisah yang menarik, ya. Ini bukan zaman dahulu, ini zaman, ya, sekarang saja, ya. Bukan Bosnia, yang daerah Palestina tapi yang dekat laut. Itu daerah mana itu, ya? Gitulah, Palestina gitu aja, ya, kita bilang Palestina. Warga Palestina, ketika sebagian mereka itu mengamankan diri, ya, di dekat lautan, ya, mereka terus, yang pelajar mereka menghafalkan Al-Quran, ada yang murojaah Al-Quran, dan tentunya mereka terus bergaul dengan Al-Quran ini, ya. Gak ada suplai makanan, tapi beberapa kali, ya, mereka itu didatangkan ikan-ikan dari lautan. Tahu-tahu apa? Di pinggir pantai, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Ya, kesimpulannya, apa yang datang dari Allah, ya, apa yang datang dari Allah yang kita temui sekarang ada dua, yaitu Al-Quran itu, terus kemudian takdirnya Allah yang kita lampaui ini. Kalau kita menerimanya dan kita ridho, ini pasti akan mendapatkan ini, hamdan thayyiban mubarakan, gitu, ya, mendapatkan hal ini. Contohnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar menjadikan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia. Kemudian melalui malaikat Jibril, menjadikan Jibril itu malaikat yang paling mulia. Kepada Nabi Muhammad SAW menjadi apa? Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, asraful anbiya wal mursalin. Kemudian turun di Makkah dan Madinah, menjadikan apa? Dua kota suci yang mulia, gitu kan? Terus kemudian Khadim Haramain yang senantiasa dari dulu masa Rasulullah sampai sekarang berkhidmah dengan Al-Quran. Apa yang terjadi? Dimuliakan negeri tersebut, ya. Kita juga seperti itu. Apa yang datang dari Allah kita ridhoi, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah. Versinya masing-masing, gitu kan? Tapi pasti diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Ini termasuk kemuliaan yang kontan. Pak Ustadz, banyak penghafal yang ini tapi kok gini dan seterusnya. Dia ridho dan memuliakan apa tidak? Kuncinya di situ. Jenengan meskipun cuman hafal juz 30 atau bahkan ada yang lupa dan ingat, gitu kan? Saya tahu ini, ya. Misalkan gitu, ya, kalau pada prinsipnya ini ridho dengan datangnya Al-Quran tersebut dan memuliakannya, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendirikan lembaga TPQ, yang mendirikan sekolahan, yang dia itu motivasi adalah berkhidmah memuliakan apa yang datang dari Allah dan ridho atasnya, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Demikian juga masalah takdir ini, gitu kan? Masalah takdir ini juga datangnya dari Allah. Kalau kita memuliakan, kita ridho,
kita mendapatkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita dapati kehidupan kita ini banyak yang harus kita pujikan bagi Allah karena banyak kenikmatan, banyak kebaikan yang kita terima, banyak keberkahan yang kita dapatkan. Gitu ya. Dengan cara apa tadi? Apa yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an wahyunya, ya. Kemudian takdir ini kita harus memuliakan dan kita itu ridho. Sudah ada apa-apa ini casingnya saja mungkin saya enggak sukai, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Kalau terbiasa kayak gini, Allah pilih kita untuk mendapatkan kenikmatan, kebaikan dan juga keberkahan. Allahu Akbar, ya. Satu kisah, kalau tadi Al-Quran sudah kita sebutkan ya, waktunya, tempatnya, yang membawa dan seterusnya, ini dapat kemuliaan semuanya. Sekarang masalah takdir. Rasulullah SAW ini perjalanan hidupnya itu sangat-sangat berat sekali, ya. Takdirnya ini luar biasa beratnya, ya. Sebelum Rasulullah lahir, apa yang terjadi? Ketemu bapaknya apa tidak? Meninggal dunia. Terus oper, siapa yang merawat? Kakeknya dulu. Setelah itu ibunya meninggal. Setelah itu oper lagi, siapa yang merawat? Pamannya. Ada yang se ekstrim itu antum? Dioper-oper gitu? Ada ya? Masih ketemu bapaknya, orang tuanya ya. Setelah itu sudah masa dewasanya, mendapatkan wahyu, diuji lagi sama kaumnya. Antum ngaji ada yang menghalangi antum? Gak ada ya? Ada yang memblokade gitu? Mengusir, gak ada ya? Gak ada. Antum belajar Al-Quran, belajar tafsir, ada yang memboikot, jangan berjual beli dengan Pak Mat, ya, karena dia telah mempelajari Al-Quran. Ada? Gak ada. Ada yang sampai kita ngaji dilempari batu, berdarah? Gak ada. Ini semuanya dilalui oleh Rasulullah SAW. Beliau ridho dengan takdirnya itu. Tapi apa keutamaannya? Baca surat Ad-Duha, ya, surat Al-Insyirah, ini surat Al-Kautsar. Ini surat-surat khusus bagi Muhammad SAW. Kenikmatan yang diperoleh setelah dia itu ridho dengan takdirnya Allah. Gitu kan? Gak ada Rasulullah itu mengeluh, gak pernah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini kandungan dari Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kita hadirkan. Ya Allah, aku memujimu ya dengan pujian yang banyak, penuh kebaikan dan keberkahan. Meresapi aku rela dengan dan ridho memuliakan wahyumu dan juga takdir yang kau berikan kepadaku. Maka al jaza min jinsil amal. Allah akan memberikan pada kita ya hal-hal yang penuh dengan pujian, yaitu kenikmatan, kebaikan dan juga keberkahan. Ini luar biasa ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dihafalkan dan diresapi. Antum akan merasakan ya nikmatnya salat ini. Ya, semoga kita juga bisa menikmati seperti yang disebutkan Rasulullah, arihna ya Bilal bis salat ya. Ya Allah, ya wahai Bilal ya, berikanlah ketentraman dengan salat. Artinya suruh azan ya. Sampai Rasulullah bengkak kakinya itu karena sholat. Sini ada yang bengkak kakinya. Ah, boro-boro bengkak Pak Ustaz. Bengkaknya asam urat ya. Itu bukan kebanyakan sholat ya, kebanyakan nasi becek ini. Wah. Nah ini kalau kita bisa menikmati, mungkin saja kita adalah orang yang dipilih seperti Rasulullah seperti itu. Nikmat sholatnya. Karena Aisyah pernah ya, Rasulullah itu bermalam di rumahnya Aisyah. Yang terjadi apa? Tiap Aisyah ngelilir, Rasulullah itu sholat. Tahu ngelilir ya, bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa ini ya?
terjaga dari tidurnya. Wah, panjang banget ya. Lek Jawa ngelilir gitu kan. Tiap ngelilir Aisyah sadar itu melihat Rasulullah sholat. Tidur lagi. Ngelilir lagi, Rasulullah sholat. Sampai Aisyah ini menegur Rasulullah. Artinya apa? Memberi masukan lah ini. Wahai Rasulullah, ya. Wahai suamiku, mungkin demikian, ya. Engkau ini sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Rodok santai lah bahasa kita ya. Santai-santai lah. Kalau kita dapat gelar apa kayak gitu pengampunan, apa yang terjadi? Wah, ini waktunya goes 24 jam ya. Gimana ya? Waktunya mancing ini karena apa? Sudah diampuni, tinggal lihat-lihat. Enggak. Rasulullah ditegur Aisyah, diberi masukan seperti itu. Rasulullah mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidaklah boleh aku itu menjadi seorang hamba yang bersyukur. Kayak gitu jamaah, ya. Nikmatnya sholat ini. Makanya Allah, Masya Allah, sampai banyak ayat itu memuji siapa? Nabi Muhammad, ya. Jadi semua takdirnya casing lah di pandangan manusia, tapi di balik itu semuanya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gitu ya. Itu yang harus kita hadirkan. Baik, kemudian yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang keempat sujud, ya. Ketika i'tidal sudah selesai, kemudian apa? Sujud, ya. Ketika sujud mengucapkan atau berdoa apa? Subhana rabbiyal a'la, ya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika sujud posisi kita bagaimana? Bagian yang termulia kita itu apa? Kepala, ya. Jadi ya yang termulia kepala. Orang dipelili itu kan bukan di kakinya. Kalau di kakinya pelili, antum marah nggak? Biasa ya. Tapi kalau dipelili mata gimana? Nesu. Gitu. Kalau digepuk gini misalkan punggung atau maaf pantat gimana? Ya biasa. Tapi kalau ditopok gini mukanya kita wani geger gitu kan bahasanya. Wani geger gitu kan. Kalau misalkan maaf ya ada yang meludahi kaki gimana? Ya marah gitu kan. Tapi kalau diludahi di muka gimana? Wah, perang ini ya. Perang 7 turunan kalau orang Arab ini ya. Artinya apa? Mulia tempatnya tubuh yang termulia yaitu apa? Kepala ini atau wajah lebih khususnya. Apa yang terjadi ketika sujud? Ditaruh di tempat yang paling rendah. Ada apa ini? Semulia-mulianya manusia, setinggi-tingginya manusia di hadapan Allah seperti tempat yang paling rendah. Ya. Artinya apa? Seorang hamba ini betul-betul ridho, gitu kan? Betul-betul ridho dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia itu menyungkur, ya, wajahnya ini taruh di tanah, tempat yang paling rendah untuk apa? Meridhoi, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang dibaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya. Tinggi di sini memang dari tempatnya tinggi. Kemudian tinggi apapun yang menunjukkan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikian Allah itu masih sami Allahu liman hamidah, apa tadi? Mendengar pujian, ucapan, perkataan hamba-hambanya. Ya. Dan sujud ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah aqrabu ma yakunul abdu, ya, ma yakunul abdu li rabbih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sajid. Ya, kondisi yang paling dekat seorang hamba terhadap Rabb-nya yaitu apa? Seorang ketika bersujud. Maka hendaklah kita itu berdoa tatkala sujud tersebut. Ya. Kita sudah muji Allah, ya,
Maha suci Rabbku. Tadi apa? Kita hadirkan Allah itu enggak ada kekurangan dan juga aib-aibnya sempurna. Ya, yang maha tinggi, Allah itu tinggi dengan kemuliaannya. Nah, kita ucapkan 3 kali. Kalau kita ingin berdoa, maka kita berdoa di tempat atau di waktu, di kesempatan tersebut ketika dia itu bersujud. Ya, ini orang berbisik-bisik di bumi, tapi didengar oleh yang di langit. Nah, ini cara kita berkomunikasi, mengkomunikasikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan? Ini ketika dia itu sujud. Dulu sudah kita sampaikan, tapi jangan sampai ketika jadi imam, gitu kan? Imamnya pas hajatnya bawahnya sujud, makmumnya kebingungan. Ini imamnya keturun atau bablas alam lain ini ya. Nah, jadi ketika sendirian. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Pak Sugeng, ini ada hadiah enggak ini? Saya kok pengen ngasih hadiah. Ada hadiah enggak? Jawab dia dulu. Ya, enggak apa-apa. Kosong ya. Kalau ada, saya akan berikan hadiah kepada yang bisa. Taib ini sedikit-sedikit ya, karena berkaitan dengan pemahaman dan juga antum yang nggak tahu bahasa Arab bisa menghafalkan apa artinya. Ya, antum bisa menghafalkan artinya. Istiqomah saja dengan yang pendek ini, tapi sudah jelas-jelas dan antum sudah pahami. Insya Allah nanti juga berkualitas, yaitu sholat kita. Ya. Sekarang saya tanya, baik bapak atau ibu, doa iftitah sama rukuk yang sudah hafal bacaan dan artinya siapa? Oh, ternyata masih ada hadiah ini. Gak apa-apa. Nanti biar yang dapat bisa dibagikan ke yang lain. Yang sudah hafal doa iftitah silahkan. Baik bapak atau ibu, ini kita siapkan 4 hadiah ya. Yang bapak 2, yang ibu-ibu 2. Hafal bacaannya dan tahu maknanya. Bapak dulu, nah. Ada yang hafal? Kalau belum ada yang berani, gak apa, kita gunakan tanya jawab dulu. Monggo kalau ada yang ingin tanyakan, ditandai ya, kita sampai sujud. Silahkan, ada yang bertanya, silahkan. Berkenaan dengan doa iftitah, ada yang menyampaikan bahwa ada doa iftitah yang terbaik nomor 1, nomor 2, dan 3. Itu bagaimana? Mungkin bisa dicek terbaik itu dari sisi apanya. Pertama ada yang menyampaikan bahwa sebagai salah satu contoh yang terbaik dari ini bacaannya sama dengan bacaan buku ini. Alhamdulillah Rabbana walal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu katanya yang terbaik pertama. Karena di situ katanya 70 malaikat itu saling berebut untuk mengamininya. Mengambil apa? Mengamininya. Mengamininya.
Taib barakallahu fik, yang jelas saya belum pernah ya ada klasifikasi atau pengelompokan ini yang terbaik pertama, kedua dan seterusnya. Saya belum pernah tahu dan mungkin ini butuh saya kaji gitu ya. Intinya saya belum bisa jawab sekarang sebelum saya adakan kajian tentang pernyataan tersebut. Yang lain monggo kalau ada yang tanyakan. Ya. Ya, banyak untuk bacaan rukuk dan sujud. Saya pernah dengar itu setidak-tidaknya sekali. Apakah harus 3 kali? Taib barakallahu fik. Iya, ini sekali juga diperbolehkan. Yang penting tetap ya tumakninah. Artinya gerakannya itu yang kita ajarkan ini sudah sempurna, kemudian membaca ini juga sempurna. Itu ukuran minimal tumakninah. Ini diperbolehkan. Ini terutama dalam kondisi-kondisi yang memang kita butuh cepat ya. Misalkan kita menjaga orang sakit, misalkan ya. Terus misalkan jika ada suatu musibah, gitu kan, kita kan juga harus tetap sholat. Tapi dengan kondisi-kondisi yang semacam itu kita butuh cepat, akhirnya apa? Pakai kadar tumakninah yang paling standar atau paling dasar gitu kan. Ketika gerakannya sudah sempurna, kemudian membaca sekali. Bahkan doa iftitah ini bukan rukun ya, artinya kalau kita sholat sunnah dalam kondisi berat gitu kan, tapi kita tetap ingin sholat sunnah, bisa dia tinggalkan. Jadi langsung Allahu Akbar, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Al-Fatihah dan seterusnya. Gitu ya. Misalkan dalam kondisi berat atau kita bangun tidur sudah mau mendekati subuh, witirnya kita juga bisa seperti itu. Iya, dari Ibu. Oh, monggo Pak. Tadi kalau orang saya karena musibah mengatakan bagaimana hubungannya keluarga kita sakit, kemudian hati kita akan sedih. Bolehkah kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Taib. Ini ada yang bertanya, kalau terkena musibah kita bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kalau keluarga kita sakit, ya, itu kan musibah, hati kita sedih. Bolehkah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh. Itu yang kita ucapkan. Jangan menunggu setelah dia mati, gitu kan. Tapi jangan diucapkan di hadapannya, nanti salah persepsi. Sakit gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi istrinya yang sakit, suaminya ngomong. Nah, ini percepatan juga ini kan. Istrinya kepikiran loh, ini ayah ini gimana sih gitu kan. Jangan-jangan dan seterusnya gitu kan. Jadi diucapkan itu, jadi ucapan zikir ini adalah kita dengan Allah. Ya, kita dengan Allah. Jadi cukup kita itu menghadirkan diri kita di hadapan Allah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau salam itu baru di hadapan manusia, nggak boleh assalamualaikum. Kamu nggak salam loh, ini salam urusanku dengan bukan, ini muamalah. Kalau tadi istirja innalillahi, ini bukan muamalah yang harus kita hadirkan di hadapan orang sakit ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia juga belum tahu ilmunya, wah aku orang mati loh Pak. Gitu ya. Jadi ada zikir-zikir yang dia itu sifatnya muamalah. Artinya apa? Orang yang kita ajak bicara itu tahu. Seperti ucapan salam, gitu kan? Assalamualaikum, gitu kan? Seperti lagi contohnya misalkan ucapan terima kasih, syukron, jazakumullah khairan. Ini doa dan juga muamalah di situ. Tapi ada sifatnya zikir yang kita itu hanya berhubungan dengan Allah, seperti istirja'in tadi, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti istighfar, seperti tasbih gitu ya.
Jadi harus kita bedakan manakah ini yang zikir, ucapan, bacaan yang itu muamalah atau dia itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Ini harus kita bedakan. Wallahu taala alam. Monggo ibu-ibu yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi disampaikan kalau sujud itu adalah waktu terbaik antara manusia dengan Rabbnya. Maka dianjurkan di situ memperbanyak doa saja. Tapi kalau kita mempunyai hajat khusus yang tidak, artinya doanya itu tidak diajarkan di Al-Quran. Misalnya kemarin Ustaz jelaskan kita bisa berdoa Rabbana atina fid dunya dan seterusnya, atau mungkin Rabbil minas sholihin atau sebagainya yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kalau kita punya hajat khusus yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Kalaupun boleh, apakah cukup di dalam hati atau boleh kita sambil mengucapkan secara perlahan-lahan demikian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau dijelaskan tentang waktu-waktu larangan sholat. Nggih. Yang pertama, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya. Ini untuk keluar dari khilaf yang ada, pakai doa yang berbahasa Arab yang diajarkan Rasulullah. Pilih doa yang sesuai dengan hajat kita. Ini kalau dalam sholat, gitu kan. Nanti hajat-hajat lain yang mungkin kita belum mengetahui doanya ya, atau itu lebih khusus, ya Allah naikkanlah misalkan anakku, terimalah anakku di universitas ini kan nggak ada zaman Rasulullah ya. Ya ini kan nggak ada. Bagaimana seperti itu? Diberi doa-doa secara umum saja, gitu kan. Kita cari di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Kalau memang itu nggak ada ya, atau kita belum menemukan, nanti setelah sholat saja ya. Setelah sholat kita bisa berdoa. Itu cara kita keluar dari khilafnya para ulama, tapi tetap kita itu terus bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian caranya. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua terkait dengan waktu-waktu larangan sholat ya. Pertama dimulai dari pagi ya. Ketika terbitnya matahari ya. Ini tasyabuh dengan orang-orang yang menyembah matahari ya. Jadi ketika terbit baik itu di awal atau nanti muncul sebagian dan seterusnya sampai belum tuntas terbitnya, ini dilarang kita itu sholat. Kapan mulai boleh? Ketika sudah muncul sempurna dan meninggi ya, dan meninggi. Ini setinggi tombak ya, disebutkan ya seperti itu, baru kita itu boleh melakukan sholat. Yang biasanya ikhwan-ikhwan atau Rasulullah sendiri ya, beliau menyebutkan yaitu sholat suruk gitu ya. Jadi sholat suruk, sholat setelah terbitnya matahari itu dilakukan setelah matahari itu meninggi. Kalau dikasih waktu itu sekitar 15 menitan ya. Misalkan terbit matahari awalnya itu jam berapa? 06 gitu kan. Nanti sekitar 15 menit setelah terbit itu sudah agak meninggi, baru kita diperbolehkan untuk sholat gitu ya, diperbolehkan untuk sholat. Itu waktu terlarang yang pertama. Kedua, waktu terlarang ketika matahari di tengah-tengah kepala kita, maksudnya lurus di atas kita, nggak ada bayangan pada diri kita atau benda yang berdiri, itu nggak ada bayangannya karena pas tepat di atas. Kapan mulai boleh? Ketika sudah tergelincir, artinya sudah di barat dikit sehingga munculkan bayangan di arah timur, berarti ini sudah masuk waktu zuhur. Paham ya? Itu larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, ketika matahari ini terbenam ya, terbenam. Jadi maghrib itu mulainya setelah terbenamnya sempurna ya. Jadi ketika matahari terbenam atau sebelumnya sedikit, ini waktu yang terlarang gitu ya. Ini waktu-waktu yang terlarang
ketika seorang sholat 5 waktu gitu ya. Adapun tengah malam ini jadi perselisihan ya, seperti yang kita sudah sebutkan. Yang terkuat ya, tengah malam itu akhir dari waktu sholat isya. Adapun setelahnya baru boleh ini hanya sholat lail ya, sholat lail, dan yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Itu waktu-waktu yang terlarang untuk menunaikan sholat. Barakallahu fiik. Ya, soal berkaitan dengan larangan sholat tadi, itu untuk sholat mutlak yang tahu kita masuk masjid mau jumatan itu waktu tepatnya tidak ada bayangan, itu kan dilarang. Kalau kita sunat at-tahiyat maghrib itu boleh nggak? Taib, barakallahu fiik. Ini pernah ditanyakan dan juga dijawab, difatwakan, kecuali yang memiliki illah. Illah itu ada apa? Alasan yang memperbolehkan. Jadi itu kalau menyengaja waktu sholat tersebut ini tidak diperbolehkan ya. Tapi ketika dia misalkan sholat Jumat gitu kan, dia datangnya awal misalkan ya, terus kemudian dia sholat pas ini diperbolehkan, karena mungkin dia tahiyatul masjid atau setelah wudhu gitu kan, ini diperbolehkan. Contoh yang lain, misalkan seorang terlambat subuh gitu kan, karena malamnya lihat festival 17 Agustus misalkan ya, kecapean atau ikut ya mungkin ya. Mulainya habis duhur Pak Ustadz, itu selesainya jam 12 malam. Nggak tahu sholatnya nanti gimana ya. Entah alasan apapun sehingga sholat subuhnya ini bangunnya terlambat. Bangun-bangun terbit matahari. Mataharinya bangun, dia juga bangun. Gitu kan. Terlarang nggak tadi secara asal? Dilarang ya. Tapi hukumnya orang yang terlupakan waktu sholat disebutkan ya, orang yang lupa sholat atau tidur, maka sholatnya adalah ketika dia itu bangun atau sadar. Jadi meskipun itu terbit ya diperbolehkan. Asar misalkan habis duhur kecapean dia ya, safar 3 hari, pulangnya pas duhur misalkan ya, sholat duhur habis itu tidur 12 maghrib gitu kan. Gimana ya, dia sholat asar dulu meskipun pas terbenamnya matahari. Kenapa? Karena ini ada alasannya. Tapi kalau yang menyengaja mengundur-undur, ini yang jadi masalah, gitu kan? Ini yang jadi masalah dan itu yang terlarang. Gitu, oke? Asalnya didulukan atau maghrib dulu? Berurutan, waktu sholat itu berurutan. Jadi nanti kalau misalkan seperti kasus tadi, asarnya didulukan. Berapa rakaat? Berapa rakaat asar itu? Kalau lupa tadi? Lupa tetap 4. Kalau lupa setelah safar? Iya, tetap 4 gitu kan. Jadi sholat 4 rakaat asar, kemudian sholat maghrib. Bahkan ketika seorang misalkan dia jamak takhir, wah ini panjang ilmunya, tapi nggak apa, saya sebutkan. Paham nggak paham nanti, tapi saya sebutkan. Dia jamak takhir, terus kemudian ikut di masjid, ternyata imamnya melakukan sholat isya. Apa yang dilakukan? Sholat isya dulu atau maghrib dulu? Maghrib dulu. Terus gimana? Imam biasa 1 rakaat lah. Nanti pas gitu ya. Kayak gitu bukan? Enggak, ternyata kita juga sholat bersama imam. Ketika mereka bangkit di rakaat 4, kita duduk diam saja, menunggu imam sampai tahiyat akhir. Wah, berat Pak Ustadz itu. Iya, masyarakat kita belum tahu. Jadi salamnya ikut imam. Iya. Kalau sendiri gimana Pak Ustadz? Nggak ikut jamaah? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama tidak ditegakkan jamaah di masjid. Karena terlarang apa? Iya, ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Seperti Mekah dahulu itu banyak mazhab yang yang sebelum disatukan seperti sekarang kan banyak mazhabnya, ada 4 itu.
Ini misalkan ini Abu Hanifah tempatnya sini, Syafi'i sini, terus setelah itu Maliki, terus ada Hambali sini. Itu pelaksanaannya juga setelah selesai satu dengan yang lainnya. Ini kan? Jadi setelah selesai baru mazhab ini sholat, ini kan? Setelah itu baru mazhab ini sholat. Jadi apa? Tidak boleh ada lebih dari satu jamaah ketika apa? Ada di dalam satu masjid. Kalau kasusnya dia datang segera, misalnya setelah azan dia sholat, gak jadi masalah ya. Tapi yang lebih baik tetap bersama imam tersebut setelah di masuk iqomah itu ya. Ya. Mohon Ustaz dibimbing ibu bunda untuk murojaah dari doa iftitah sampai doa sujud bersama. Nggih. Semuanya bawa makalah nggih. Semuanya ada makalahnya. Coba dilihat di situ mulai dari iftitah ya. Ini kita baca satu kalimat gitu ya. Sambil diresapi makna yang sudah kita sampaikan. Ya, antum ikuti. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya. Allahumma naqqini minal khotoya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsil khotoyaya. Allahumma ghsil khotoyaya. Bil ma'i was salji wal baradi. Bil ma'i was salji wal baradi. Itu kalau misalkan sulit kita ya, ini untuk memurudah ya, belum hafal doa ini artinya secara kalimat itu apa, tapi hadirkan. Ya Allah, intinya saya ini pengen jauhkanlah dari kesalahan ya, yang sudah ada bersihkan kesalahan ya, sebersih-bersihnya. Gitu ya. Jadi ketika doa ini kita ucapkan, kita hadirkan hati kita, minta kebersihan kesalahan, dijauhkan dan dibersihkan dari kesalahan. Tapi terus dipelajari ya, terus dipelajari agar per kalimatnya itu paham. Kita lanjutkan doa yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini intinya kalau belum bisa hafal, saya memuji Allah yang maha mulia, gitu aja ya. Terus doa rukuknya, Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran. Hamdan katsiran. Tayyiban mubarakan fih. Tayyiban mubarakan fih. Subhana rabbiyal a'la.
Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu nggih, dibaca terus. Ini saya sarankan. Jadi makalah ini ada di samping bantal. Wah, ini ya. Jadi sebelum apa? Sebelum tidur sebelum tidur dibaca dulu setiap hari. Gitu kan? Saya yakin nanti setelah pembahasan ini juga akan hafal. Apalagi diamalkan, setiap sholat dihadirkan maknanya tersebut ya. Insya Allah ini doa-doa yang pendek yang sudah kita pilihkan. Nanti sisanya bisa ibu-ibu atau semuanya ditambahkan ke doa-doa yang lain. Taib, ini yang kita pelajari pada pagi kali ini. Semoga menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita, dan juga kualitas amal kita ya. Dan semoga kita semuanya di dalam menunaikan sholat ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang terbaik dan tertinggi. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.